Shalom Siloh Kids. Sebelum memulai ibadah online sekolah minggu, ada pesan loh dari teman-teman. Yuk kita lihat. Yuk teman-teman, kita siapkan hati untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Teman-teman sudah mandi belum? Pasti sudah dong. Kan mau ketemu Tuhan Yesus. Jadi harus rapi dan bersih. Setelah itu siapkan tempat yang nyaman untuk kita beribadah pada Tuhan. Nah, yang terakhir, ikuti ibadah dengan sungguh-sungguh dan tertib ya. Gak lama kok. Sudah dengar kan pesan tadi dari teman-teman? Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman, minggu ini ada yang ulang tahun loh. Yang pertama, 15 September Jovanka Febriani, kelas Maranatha. Yang kedua, 19 September Afgaisa Marvelo Hira, kelas Agape. Yang ketiga, 20 September Daniel Hadianto Hadi, kelas Metanoia. Selamat berulang tahun teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat beribadah. Halo adik-adik, wah udah hari Minggu lagi nih. Tapi hari ini hari spesial loh. Kak Dia sudah janjian sama satu orang teman. Siapa ya kira-kira? Namanya tuh Kak Kakak. Tapi kok ini belum datang ya? Baru di mana nih, padahal udah jam 9 loh. Ada yang lihat gak adik-adik? Ada yang lihat gak ya? Loh, itu Kak Kakak. Loh, Kak Kakak, ayo ini udah jam 9 loh. Udah ditunggu sama adik-adik. Sekarang? Iya. Tunggu dulu, nanggung, baru sebentar banget nih. Loh, baru apa tuh kakak tuh? Olahraga. Loh, kan udah ditunggu tuh loh, udah ditunggu sama adik-adik buat nyanyi sama-sama. Tunggu dulu ya, 5 menit. Loh, masa 5 menit? Ayo malu loh. Udah siap semua tuh adik-adik yang di rumah tuh. Sekarang ya, sekarang aja ya. Ya udah deh. Iya, Kak Kakak jadi lupa mau nyapa adik-adik yang ada di rumah. Apa kabar Siloh Kids? Loh, pada lupa nih pasti. Coba sekali lagi. Apa kabar Siloh Kids? Sehat, kuat, diberkati. Sekali lagi kakak yang lebih semangat. Apa kabar Siloh Kids? Sehat, kuat, diberkati. Wah, kakak, tadi kan kita udah lihat tuh ada video yang ulang tahun loh buat minggu ini. Udah lihat belum? Ada 3 orang teman kita loh yang ulang tahun. Ada Elo, ada Daniel, satu lagi ternyata kakak ya yang ulang tahun ya? Enggak. Kalau gitu sebelum kita mulai, kita mau doa dulu ya. Kita sama-sama doa buat kakak, buat Daniel, dan buat Elo. Kita mulai ya adik-adik, semuanya lipat tangan, tutup mata. Terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan, kalau sebenarnya kami mau beribadah bersama Tuhan, biar Engkau yang berikan kami sukacita Tuhan, berikan kami semangat Tuhan, biar ibadah hari ini Tuhan bisa jadi berkat buat setiap adik-adik yang ada di rumah Tuhan. Kalau ada 3 orang teman kami Tuhan yang berulang tahun Tuhan, Kau yang berkati Tuhan, Kau yang tambahkan hikmat akal budi yang daripadamu Tuhan, Kau yang jagai kesehatannya, Kau berkati kedua orang tuanya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mulai ibadah hari ini. Haleluya, amin. Ayo adik-adik semangat kan? Kita mau sama-sama memuji Tuhan sambil menggerakkan badan kita. Iya kan Kak Tia? Iya, harus semangat ya. Adik-adik yang di rumah bangkit berdiri ya kakak. Iya. Ayo. Ke depan, kakiku ke belakang, kakiku ke depan.
melompat ke kiri, melompat ke kanan, dan digoyang-goyang sambil tepuk tangan puji Tuhan bersama-sama, bersama-sama, bersama-sama. Gerakan badan sik asik, sik asik, ku gerakan kepalaku, ku gerakan tangan dan kakiku, penuh sukacita. Ku gerakan badan sik asik, sik asik, ku gerakan kepalaku, ku gerakan tangan dan kakiku dengan penuh sukacita. Jelas kau yang bernafas memuji Tuhan, haleluya. Jelas kau yang bernafas memuji Tuhan, haleluya. Gerakan badanku sik asik, sik asik, ku gerakan kepalaku, ku gerakan tangan dan kakiku dengan penuh sukacita. Ku gerakan badanku sik asik, sik asik, ku gerakan kepalaku, ku gerakan tangan dan kakiku dengan penuh sukacita. Jelas kau yang bernafas memuji Tuhan, haleluya. 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 Yeay. Coba kita cek semangat lagi ya kakak-kakak. Boleh, Kak Tia. Kalau udah lama nih nggak tepuk Yesus. Coba ya kita cek semangat lagi ya. Tepuk Yesus. 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 Yes. Kayaknya bisa lebih semangat. Kita lebih semangat lagi ya. Tepuk Yesus. 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 Yes. Wah, hebat-hebat nih ya di Shiloh Kids. Sekarang kita mau memuji Tuhan lagi ya kakak-kakak. Boleh. Oke. We praise you, I
Lohkit semua ya, kakak-kakak. Loh, itu ada Kak Roto tuh di situ. Ada Kak Roto tuh. Iya. Kak Roto bukan sih Kakak? Bener Kak Roto ya? Coba ya, kita panggil apa? Kak Roto. Kak Roto. Halo. Halo. Oh iya bener loh, itu Kak Roto loh. Wah, tadi Kak Roto lihat Kak Kakak sama Kak Dia, wah nyanyi semangat banget. Kenapa ya nyanyi semangat ya? Nah iya dong, kan tuh ada adik-adik di rumah ya kakak-kakak. Kita kan senang bisa nyanyi bareng-bareng adik-adik. Oh, nyanyi kok semangat, kayaknya tambah keringetan, tambah semangat. Buat apa ya? Biar badannya sehat tadi kata kakak-kakak. Iya. Iya enggak? Olahraga biar badannya sehat ya. Sehat. Wah, coba gini, ototnya besar apa enggak? Wah, ototnya gede loh. Kuat pasti ya? Iya dong Kak Roto. Oh. Ya ini baru berlatih Kak Roto biar sehat, biar kuat gitu. Oh iya, jadi kalau orang berlatih itu harus sehat, harus kuat, harus semangat ya? Iya. Nah sekarang pertanyaannya, adik-adik yang di rumah kepengen kuat gak? Kepengen sehat gak? Ayo sok berlatih ndak? Suka olahraga ndak? Ayo siapa sini? Di rumah tidur terus, makan terus, wah nanti ndak sehat ya. Tubuhnya harus sehat, tubuhnya harus kuat. Seperti prajurit Kristus harus kuat, harus sehat. Iya, prajurit Kristus itu harus sehat, harus kuat. Roto. Kalau gitu kita mau dengerin firman nih Kak Oh, Roto. oh iya iya. Iya, Di iya. bahasanya kita sekarang akan mendengarkan kebenaran firman. Iya. Oh, ayo kita berterima kasih sama Kak Kakak, juga sama Kak Dia. Iya. Terima kasih. Kasih Kak Roto. Sampai ketemu ya nanti ya. Iya. Oke, Tuhan berkati. Ya, Wey, halo semuanya. Selamat pagi, Siloh Kids. Apa kabar hari ini? Sehat semuanya? Tetap semangat di dalam Tuhan? Oh iya, tetap semangat. Walaupun di rumah terus, belajar sendiri di rumah, sama mama, sama papa, jarang ketemu sama teman-teman, tetap sehat kan, tetap kuat kan? Oh iya, Kak Roto percaya kalian semuanya tetap sehat, tetap kuat, tetap semangat di dalam Yesus. Nah, temanya firman Tuhan pada pagi hari ini adalah bagaimanakah kita itu sebagai prajurit Kristus itu harus selalu menjaga tubuh kita agar tetap sehat, tetap semangat di dalam Tuhan. Wah, kira-kira kalau seorang prajurit itu, apa tubuhnya lemes, suka pusing, males, disuruh itu males, disuruh ke sana males, enggak pernah belajar, disuruh mandi males, disuruh makan males, kalau lihat game, semangat, semangat, gitu ya. Pasti kalau lihat game semangat, lihat YouTube semangat, ya di rumah enggak boleh itu. Kita harus melatih tubuh kita dengan baik, dengan semangat. Nah, temanya pada pagi ini adalah sebagai tubuh Kristus, sebagai prajurit Kristus, kita tuh harus senantiasa melatih tubuh kita menjadi prajurit Kristus. Seorang prajurit itu harus selalu siap, semangat dalam hal apapun, dalam keadaan apapun. Tidak boleh kemudian menjadi lemah, menjadi ngelokro, sedikit-sedikit sedikit-sedikit makan, sedikit-sedikit sedikit-sedikit tidur molor. Aduh, tidak ada sesuatu yang dikerjakan. Wah, kalau kalian seperti itu namanya bukan prajurit Kristus. Prajurit Kristus harus semangat, kuat, tegap, tidak sedikit-sedikit sedikit-sedikit Semuanya harus belajar melakukan sendiri. Itu namanya prajurit Kristus. Kakak percaya nih, kalian semuanya pasti kepengen menjadi prajurit yang kuat. Pernah lihat tentara kemudian lemes, lagi jaga, kemudian ngantuk, takluk gitu. Nggak ada. Yang namanya prajurit itu kalau sedang berjaga di pos jaga, di kantor polisi,
atau kemudian di tempat yang mana, kemudian mereka itu tidak boleh tertidur, harus berjaga terus, memegang senjata siap, matanya harus awas ke sana kemari. Tapi kalau pas disuruh jaga kemudian, aduh pusing Pak, enggak boleh. Lagi disuruh jaga, aduh Pak perut mules. Loh kenapa kok perut mules? Kebanyakan makan sambal Pak. Enggak boleh itu ya. Prajurit Kristus harus tetap semangat, harus tetap kuat di dalam Tuhan. Nah, setiap kita sebagai orang-orang percaya, setiap kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus selalu melatih tubuh kita dengan baik. Ayo, kita akan membaca kebenaran firman Tuhan dari 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat 25 sampai ayat yang ke-27. Wah, ayo buka dong Alkitabnya yang ada di rumah. Jangan lupa. Jangan mentang-mentang kemudian di rumah enggak pegang Alkitab, enggak bawa Alkitab. Kalian pasti hari ini beribadah dengan sungguh-sungguh. Sudah bangun pagi-pagi, sudah mandi, sudah sarapan, sudah pakai baju bagus, sudah siap-siap di depan HP, lihat YouTube-nya, Shiloh Kids, kemudian lihat itu, pakai laptop sendiri di rumah. Ayo tetap semangat. Ibadah yang kalian lakukan, kerjakan di rumah itu juga seperti kalian ibadah bersama-sama dengan teman-teman, dengan kakak-kakak yang di gereja. Sudah ketemu ayatnya? Benar, 1 Korintus 9 ayat 25 sampai ayat yang ke-27. Kakak bacakan ya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka itu berbuat demikian untuk memperoleh sesuatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu, aku tidak berlari tanpa tujuan. Aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku. Ingat, melatih tubuhku dan menguasainya supaya sesudah aku memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Rasul Paulus berkata bahwa tiap orang yang turut mengambil dalam pertandingan menguasai dirinya, melatih tubuhnya dengan baik. Tujuan mereka ketika mereka berlatih, mereka menjadi atlet, dikatakan memperoleh mahkota yang fana. Hadiahnya adalah hadiah dari manusia. Tetapi memang harus, kalau kita berlatih harus bersungguh-sungguh. Siapa yang kemudian tidak senang mendapat hadiah, kemudian kalau di sekolah dapat juara 1, dapat juara 2, wah dapat hadiah senang banget. Atau kalau pas 17-an Agustus lomba kelereng, wah kesana kemari dapat nomor 1, wah senang banget. Makanya untuk menang kita harus berlatih terus. Untuk menjadi juara kelas harus berlatih terus, harus belajar dengan sungguh. Ingin lomba lari jadi pemenang harus belajar dengan sungguh. Mau ikut sepak bola, wah harus berlatih dengan sungguh. Mau persami pramuka harus berlatih dengan sungguh biar dapat nomor 1. Semuanya memerlukan latihan. Ayo. Kalian di rumah lagi belajar online ini, enggak belajar bersama-sama di sekolah, belajar dengan sungguh enggak? Wah, kemarin ada UTS, garap sendiri atau mamahnya yang garapin? Mamahnya, oh enggak Kak. Wah, kalian pasti semangat. Ya, walaupun di rumah harus belajar dengan sungguh, tetap berlatih, tetap belajar supaya pintar. Itu namanya melatih tubuh. Ayo, mulai sekarang kita harus berlatih dengan sungguh,
melatih tubuh kita, melatih pikiran kita, melatih semuanya di dalam setiap kehidupan kita. Dikatakan bahwa supaya dengan tujuan kita tidak sembarangan. Wah, dengan berlatih supaya kita dapat benar-benar tujuan kita. Tujuan apa kita menang? Wah, kita dapat juara. Harus berlatih, belajar dengan sungguh supaya dapat juara. Tujuannya apa? Mencapai nomor 1. Wah, Kakak Roto percaya kalian semuanya pasti kepingin dapat juara. Ketika kita menjadi prajurit Kristus, kita harus melatih tubuh kita dengan baik. Ada 2 macam tubuh. Yang pertama adalah tubuh secara badani, secara jasmani, secara fisik kita. Tetapi ada tubuh yang lain, yaitu roh kita yang ada di dalam diri kita pun yang harus terus menerus dilatih. Supaya kita menjadi juara, menjadi prajurit Kristus yang bisa mencapai garis akhir. Kita harus terus melatih tubuh kita dengan baik. Melatih tubuh kita, melatih pikiran kita, juga melatih roh kita supaya tetap kuat di dalam Tuhan. Mengapa? Karena firman Tuhan berkata bahwa perjuangan kita, lawan kita bukanlah apa yang terlihat. Tetapi kita itu sedang melawan. Dikatakan penghulu-penghulu di langit. Penguasa langit semuanya. Yaitu apa? Kuasa kegelapan. Si iblis yang kemudian menyeret kita. Lagu anak-anak mengatakan, siapakah lawan kita? Wah, tidak ada mengapa. Karena kita kuat. Tetapi kalau kita kalah, wah, iblis bersuka cita. Hore aku menang, hore aku menang. Jangan sampai kemudian iblis itu beria-ria karena kekalahan kita. Oleh sebab itu, kita harus terus melatih tubuh kita. Tubuh kita kuat, tubuh kita sehat, iman kita juga sehat, iman kita juga kuat. Rohani kita, iman kita, semuanya sehat, semuanya kuat. Pokoknya komplit. Baik dalam tubuh kita, dalam roh kita semuanya harus kuat loh. Adik-adik, kebenaran firman Tuhan dalam 1 Korintus 6 ayat 19 dikatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Loh, ternyata tubuh kita bukan milik kita sendiri. Mengapa? Karena kita ini adalah orang-orang yang percaya. Kita sudah dipanggil, kita sudah dipilih, sekarang kita sudah menjadi milik Kristus. Artinya tubuh dan roh kita bukanlah menjadi milik kita sendiri. Tetapi sekarang sudah menjadi milik Kristus. Oleh sebab itu, maka sekarang kita sudah menjadi milik Kristus, maka kita harus menjaganya dengan baik. Bukan hanya menjaga dengan baik, firman Tuhan juga berkata bahwa Roh Kudus itu berdiam di dalam hidup kita. Roh Kudus yang dari Allah itu kamu peroleh dari Allah. Ternyata tubuh kita itu adalah bait Roh Kudus. Harus kita jaga dengan baik. Karena sekarang tubuh kita bukan milik kita sendiri. Tetapi menjadi milik Kristus. Karena Kristus sudah membayar segala dosa-dosa kita. Dan menebus semua dosa kita dengan harga yang mahal. Dengan darahnya sendiri. Kristus sudah membayar kita kepada iblis. Dan sekarang kita itu sudah menjadi milik Kristus loh. Ayo katakan sama mama, sama teman-teman yang ada di tempat kalian. Mah, aku sekarang sudah menjadi milik Kristus loh. Gitu. Kalau kita sudah menjadi milik Kristus, maka kita harus menjaga tubuh kita dengan baik. Semuanya harus kita jaga. Yang pertama, cara kita menjaga tubuh jasmani kita
supaya tetap sehat, dijaga dengan baik, tetap kuat adalah makan makanan yang sehat. Wah, ternyata ketika kita makan makanan yang sehat, membuat tubuh kita menjadi sehat. Kita diajarkan makan apa ya sehat? Apa? 4 sehat, 5 sempurna. Makanan yang sehat juga minum susu menjadi tubuh kita sehat. Wah, ya kan? Begitu kalau di playgroup, di TK. Kalau kita makan tubuh, kalau kita makan makanan yang sehat, itu berguna buat tubuh kita. Supaya tubuh kita sehat, perut kita juga sehat. Loh, ada banyak juga loh. Ada orang yang ketika perutnya sakit, gitu, terus karena banyak makan apa? Wah, banyak makan bumbu. Atau kemudian makan makanan yang di pinggir jalan. Ya, karena ada debu, kena lalat semuanya, kemudian kita tidak tahu ternyata dipencoki lalat, kemudian lalatnya membawa bakteri, membawa kuman penyakit, kemudian makanannya kita makan, pluk, enak di mulut, kemudian di perut, aduh ternyata mules, kenapa? Ditanyain sama mama, kenapa dek kamu kok perutnya sakit, mules, murus. Wah. Kemarin makan di sana, makan apa? Makan ini. Waduh, pasti makanannya tidak sehat. Sudah ada kumannya. Jadi buat perut kamu jadi mules-mules. Wah, kemudian sama mama diambilin obat, dibeliin obat, diminum. Supaya apa? Kuman-kuman yang di perut ini semuanya mati. Setelah mati, tubuhnya menjadi sehat lagi. Ataukah kemudian ketika makan tertentu, aduh, membuat jadi pusing. Loh, prajurit Kristus ketika disuruh perang, komandan maaf perut saya sakit, mules, izin dulu ya. Tidak boleh, langsung dipecat. Saya pusing komandan, tidak boleh. Yang namanya prajurit ketika diperintah harus siap sedia. Oleh sebab itu, kalian semuanya harus makanan-makanan yang sehat, yaitu makanan yang berguna bagi tubuh. Bisa menyehatkan kita semuanya. Kemudian yang kedua adalah menjaga kebersihan tubuh kita. Harus mandi, pakai sabun, cuci tangan. Apalagi sekarang dalam musim-musim corona, pandemi corona. Wah, sedikit-sedikit cuci tangan. Mau masuk ke rumah, cuci tangan. Mau makan, cuci tangan, ke rumah tetangga, cuci tangan, masuk mall, cuci tangan, mau makan di rumah makan, cuci tangan, semuanya harus cuci tangan. Supaya apa? Kuman-kuman tidak masuk ke tubuh kita. Bukan hanya cuci tangan saja, tetapi kita juga tadi, wah Kak Diah sama Kak Kakak berolahraga, supaya apa? Supaya sehat, supaya semangat tubuhnya, jadi bugar. Cara menjaga tubuh kita tetap sehat, hari ini dalam masa pandemi corona, kita semuanya sebagai protokol kesehatan, kalau keluar dari rumah, kemana-mana disuruh pakai apa? Masker. Biar kuman-kuman tidak masuk. Wah, kalau kuman-kuman tidak masuk, kita menjadi sehat. Itulah caranya kita menjaga tubuh kita, tubuh badani kita, tubuh jasmani kita supaya tetap sehat. Caranya apa? Yang pertama, makanan-makanan yang sehat, yaitu makanan yang berguna bagi tubuh supaya tubuhnya tetap sehat, tubuhnya tetap kuat. Yang kedua, menjaga kebersihan tubuh dengan baik dan kemudian terus berolahraga supaya tubuhnya tetap sehat, bugar, kuat di dalam Tuhan. Harus terus kuat, semangat, sehat. Kemudian yang ketiga, kalau kalian pergi keluar rumah, sekarang ini harus pakai masker loh. Jangan tidak pakai masker. Bukan hanya kemudian kalian nanti kalau tidak pakai masker, kemudian nanti kalian sakit. Wah, sekarang ada peraturannya loh. Kalau tidak pakai masker nanti bisa ditangkap polisi, kemudian didenda. Waduh, daripada kita bayar denda karena tidak pakai masker, lebih baik duitnya buat jajan ya. Lebih enak. Wah.
Kita harus menjaga tubuh kita dengan baik, bukan hanya tubuh secara jasmani, tubuh yang badani, tetapi tubuh yang rohani pun harus tetap dijaga dengan baik. Roh yang ada di dalam kehidupan kita itu harus dijaga. Karena manusia itu bukan hanya terdiri dari tubuh yang kelihatan ini. Bukan hanya kemudian terdiri dari semua yang kelihatan, yang kalian bisa lihat dari saya. Tetapi ada di dalam diri kita. Ada nyawa, ada roh yang kemudian membuat kita bisa pergi kemana-mana. Wah, kalau hanya tubuh saja, hanya jasmani saja, hanya fisik saja, berarti itu mayat. Tetapi kalau tubuh kita bisa kemana-mana, bisa sehat, bisa berjalan, bisa ngomong, itu namanya ada nyawa, ada roh di dalam hidup kita. Nah, roh yang ada di dalam diri kita pun, rohani kita harus terus dijaga. Supaya tetap sehat, supaya tetap kuat. Sebagai prajurit Kristus, kita tetap harus menjaga roh kita. Kebenaran firman Tuhan, ketika Rasul Paulus berkata, tetapi aku melatih tubuhku dengan baik, supaya aku mencapai tujuan. Dalam 1 Korintus, pasal yang ke-10, Rasul Paulus mencontohkan, ada banyak sekali prajurit-prajurit Israel yang ketika mereka keluar dari Mesir, mereka menyeberangi Laut Teberau dan akhirnya mereka sampai di padang gurun. Tetapi yang prajurit-prajurit semuanya yang gagah perkasa. Hanya Kaleb dan Yosua saja yang bisa mencapai tanah perjanjian. Semua prajurit-prajurit yang gagah perkasa mati di padang gurun. Mereka tidak bisa mencapai tanah perjanjian. Kenapa? Bukan karena mereka tidak menjaga tubuh mereka saja dengan baik. Tetapi karena mereka tidak bisa menjaga roh mereka dengan baik. Akhirnya Tuhan menewaskan, menumpas mereka di padang gurun. Melalui banyak proses. Mereka tidak kuat. Mereka tidak bisa mencapai tanah perjanjian. Kenapa? Karena roh mereka tidak kuat. Kakak percaya kalian semuanya kepengen menjadi prajurit Kristus yang tidak hanya kuat, sehat, badannya saja, jasmaninya kuat, fisiknya kuat, tetapi rohnya kuat. Sebab lawan kita bukanlah secara manusia, bukan darah dan daging, tetapi lawan kita adalah penghulu di udara, yaitu apa? Iblis. Kita harus melawan semua tipu daya iblis, semua tipu muslihat iblis harus kita lawan. Bukan dengan daging kita. Daging kita itu lemah. Tapi kita melawan dengan roh kita. Ketika Roh Kudus, firman-Nya ada dalam diri kita, kita menjadi kuat. Nah, bagaimanakah caranya supaya roh kita menjadi kuat dan kita bisa melawan si iblis? Kita kalahkan iblis bukan dengan kekuatan kita. Tetapi karena ada Tuhan, ada Roh Kudus, ada Yesus yang selalu menyertai kita. Caranya bagaimana? Yang pertama adalah, kalau kita menjaga tubuh kita secara badani, dikatakan kita makanan-makanan yang sehat, minum minuman yang sehat. Jangan sembarangan biar tubuh kita sehat. Untuk menjaga tubuh kita secara rohani, kita pun juga harus makan makanan rohani dan minuman-minuman rohani yang sehat juga. Yaitu apa? Firman Allah. Kakak bacakan ya. Dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat 3 sampai ayat yang ke-4. Dengarkan semuanya.
Mereka semua makanan rohani yang sama. Dan mereka semua minum minuman rohani yang sama. Sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka. Dan batu karang itu ialah Kristus. Ada di antara mereka semuanya makanan-makanan rohani yang sama, minum-minuman rohani yang sama. Tetapi kok hanya Kaleb dan Yosua saja yang sampai. Semuanya prajurit yang gagah perkasa habis di padang gurun. Tidak mencapai tanah perjanjian, tidak mencapai Kanaan. Walaupun mereka sudah makan rohani, walaupun mereka sudah minum minuman rohani, tetapi tidak memberikan pertumbuhan kerohanian di dalam kehidupan mereka. Dan mereka akhirnya jatuh dalam pencobaan. Dalam proses padang gurun itu, mereka tidak sampai ke tanah perjanjian. Oleh sebab itu, sebagai anak-anak Tuhan, yang ingin menjadi prajurit yang perkasa, rohnya perkasa, kita harus makanan-makanan rohani, minuman-minuman rohani, yaitu apa? Firman Tuhan. Firmannya dari mana? Bukan dari dunia, tetapi firmannya dikatakan dari batu karang yang teguh, yang memberikan kekuatan di dalam setiap kehidupan kita. Dari siapa? Batu karang itu adalah Kristus sendiri. Haleluya. Ternyata ketika kita mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh memberikan kekuatan di dalam kehidupan kita. Karena kita menyadari bahwa firman itu berasal dari Kristus. Yesus sendiri yang berfirman, sehingga membuat kita semakin kuat, membuat kita semakin semangat di dalam diri kita. Kemudian yang kedua, caranya menjaga tubuh rohani kita supaya tetap kuat adalah menjaga kebersihan tubuh rohani firman Tuhan, yaitu yang membersihkan setiap kehidupan kita. Wah. Yesus berkata dalam Yohanes 15 ayat yang ketiga, ini perkataan Yesus sendiri. Dengarkan ya. Kamu memang sudah bersih loh. Tuhan Yesus berkata kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh, dan kita meyakini bahwa ketika kita mendengarkan firman Tuhan, itu adalah firman-Nya Yesus. Yesus yang berkata kepada saya, Yesus yang sedang berfirman kepada saya, dikatakan kamu bersih. Yang membersihkan hidup kita, rohani kita, adalah firman Tuhan. Kalau yang membersihkan tubuh kita secara jasmani, kalau kita mandi, kita pakai sabun semuanya. Kita gosok gigi, supaya tubuh kita tetap bersih. Agar tetap sehat, tetap kuat. Tetapi bagaimanakah kemudian yang membersihkan tubuh roh yang di dalam ini? Caranya bagaimana? Apakah kemudian dibersihkan pakai alat-alat? Tidak bisa, karena roh di dalam. Yang bisa membersihkan hanya Tuhan Yesus. Dengan apa? Dengan firman-Nya. Jadi kalau kita mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh, kita sedang mengizinkan supaya Tuhan Yesus sedang membersihkan diri kita. Dulu anak-anak yang kemudian suka marah-marah setelah mendengarkan firman Tuhan berkata, tidak boleh marah loh, harus menguasai diri dengan baik. Oh ya benar, tidak marah ya. Kalau kalian anak-anak dulu sering berkata sama mama, bentar-bentar sama mama. Kemudian ketika mendengarkan firman Tuhan, dari kakak-kakak guru sekolah minggu berkata bahwa, apa? Hormatilah orang tuamu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Wah, oh iya ya, saya harus menghormati, saya harus menghargai mama. Sehingga dulu yang kemudian sukanya marah-marah sama mama, tidak. Tetapi sekarang menghormati. Dulu yang kemudian kalau belajar sembarangan, tidak pernah belajar. Tetapi ketika mendengarkan firman Tuhan harus melatih tubuh kita dengan baik. Oh iya, harus belajar dengan sungguh. Sekarang belajar
Itu namanya firman Tuhan sedang membersihkan diri kita, sedang membersihkan tubuh kita. Supaya apa? Hidup kita menjadi baik, roh kita menjadi baik. Bukan hanya perilaku saja, tetapi roh kita yang akan menghasilkan perilaku-perilaku yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan yang ketiga, kita harus menggunakan selengkap senjata Allah. Untuk apa? Melawan tipu muslihat iblis. Untuk menjaga roh kita tidak bisa menggunakan baju hangat, atau menggunakan handuk, atau menggunakan jaket, menggunakan helm. Itu tidak bisa. Kan ada sifatnya roh, tidak kelihatan. Tetapi kebenaran firman Tuhan berkata, supaya kita bisa melawan tipu muslihat iblis, kita harus mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Supaya apa? Dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Sebagai prajurit, kita harus dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Dengan memakai apa? Dikatakan menggunakan selengkap perlengkapan senjata Allah. Kita mau lihat perlengkapannya apa saja. Wah, di sini Kak Roto mencontohkan. Ini lo lihat selengkap perlengkapan senjata Allah. Dikatakan sebagai prajurit Kristus, supaya kita bisa melawan tipu muslihat iblis, kita harus berdiri dengan tegap. Artinya siap tempur, siap melawan iblis, renendang semuanya. Wah, iblis tidak berani dengan kita. Kita harus siap sedia dalam keadaan apapun. Tapi kalau tubuh kita lagi sakit, lagi perut, aduh, lagi pusing, aduh semuanya, aduh inilah, itulah. Kita tidak siap, kita tidak bisa melawan iblis. Makanya kita harus siap sedia, tegap. Yang pertama ada apa? Bersikap tegap, siap sedia untuk melawan iblis. Kemudian dikatakan, berikat pinggang kan apa? Wah, ini loh, namanya ikat pinggang kebenaran. Wah, kita harus pakai ikat pinggang kebenaran. Coba ya, boleh? Oke. Wah, bener, ini lihat. Sudah pakai apa? Ikat pinggang kebenaran. Setelah ikat pinggang kebenaran, yang kedua apa? Ingat, ayo. Jawabannya. Oh ya, bener. Kalian semuanya pasti hafal. Yang kemudian apa? Pakai apa yuk? Baju zirah. Wah, keadilan. Pakai ya? Oh. Wah. Kayak prajurit beneran ya, Kak Roto. Lihat ini. Coba. Wah, ini kan sudah kelihatan prajurit. Wah, siap. Pakai apa? Ikat pinggang kebenaran, baju zirah, keadilan. Setelah itu pakai kasut. Kasutnya apa namanya? Kasut untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Kemanapun kita pergi harus terus memberitakan kebenaran firman Tuhan. Setelah itu pakai apa? Wah, ini. Yes. Wah, untuk apa nih? Untuk menahan serangan iblis. Wah, pakai apa? Perisai. Pakai perisai iman. Setelah pakai perisai iman, pakai apa? Ya, benar. Harus pakai ketopong keselamatan. Ya, pakai ketopong keselamatan. Supaya apa? Kalau ada panah yang menerjang kita,
tidak kena. Habis pakai ketopong selamat pakai apa? Wah, ini lo lihat. Wah, pakai pedang roh. Iya. Lengkap kan? Ikat pinggang kebenaran. Baju zirah keadilan. Kasut kedalam bentakan Injil. Pakai perisai. Terus pakai ketopong keselamatan. Pakai pedang roh. Jangan lupa yang terakhir. Apa? Harus selalu berdoa. Wah, artinya senantiasa berjaga-jaga. Siap. Kalau tubuh kita kuat, tubuh kita semangat, dan kita menggunakan selengkap perlengkapan senjata Allah, kita bisa melawan tipu muslihat iblis. Tubuh harus kuat, tubuh harus semangat, roh kita pun juga harus kuat. Harus tetap semangat. Menggunakan selengkap perlengkapan senjata Allah. Supaya kita bisa melawan tipu muslihat iblis. Wah, yuk tiba saatnya. Kita akan mengakhiri firman kita. Kak Roto mau panggil Kak Diah dengan Kak Kakak. Ayo. Kak Diah, Kak Kakak. Wah, ini kakak kita yang cantik-cantik. Yang tadi ngajak kita nyanyi. Mereka nyanyinya dengan semangat, dengan antusias. Oke? Gimana? Sudah menggunakan selengkap perlengkapan senjata Allah? Iya dong Kak Roto. Tubuhnya udah semangat? Sudah. Sudah kuat? Sudah kuat. Wah, rohnya? Harus lebih kuat dong. Oh iya, semuanya harus kuat. Tubuhnya harus kuat, rohnya pun harus kuat. Menggunakan apa? Selengkap perlengkapan senjata Allah. Sebelum kita mengakhiri firman kita, ayo kita tunduk kepala semuanya. Amin Yesus. Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Ku cinta Yesus. Amin. Sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Ku cinta Yesus. Oh, ku cinta Yesus. Sungguh aku cinta Yesus, Haleluya. karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Cinta Yesus, Oh, ku cinta Yesus. sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus Sudah lebih dulu mencintai aku. Ku cinta Yesus,
Mari Silokit semuanya. Saat ini kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena kita tidak akan kuat, kita tidak akan mampu untuk melawan serangan si iblis. Kalau tidak ada roh Tuhan, kita tidak menggunakan selengkap senjata Allah yang selalu ada di dalam setiap kehidupan kita. Mari saat ini kita mau berdoa dengan sungguh-sungguh. Berdoa kepada Tuhan supaya kita menjadi prajurit yang sungguh-sungguh, menjadi prajurit yang setia, menjadi prajurit yang kuat, menjadi prajurit yang walaupun ada tantangan bisa menahan semuanya. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami rindu, kami menjadi kuat di dalam Engkau. Baik kuat di dalam tubuh jasmani kami, maupun kami kuat di dalam tubuh rohani kami. Mari Tuhan ampuni jika mungkin kami dulu makan sembarangan, kami jajan sembarangan, kami menyukai makanan-makanan yang tidak sehat. Tetapi sekarang Tuhan, kami mau makan makanan yang sehat, yang Tuhan berikan di dalam kami. Kami mengucap syukur buat makanan yang diberikan oleh Mama, yang disediakan oleh Mama di rumah. Kami mengucap syukur karena itu adalah berkat Engkau yang memberikan kekuatan di dalam tubuh kami, memberikan kekuatan di dalam jasmani kami. Berkati orang tua kami Tuhan dalam pekerjaan mereka, dalam apa yang mereka kerjakan. Dan kami mau selalu mengucap syukur ya Tuhan, karena berkat yang kami makan, berkat yang kami minum di dalam rumah kami, itu adalah berkat-Mu, adalah pemberian-Mu. Itu adalah semuanya Tuhan karena berkat-berkat-Mu yang luar biasa. Kami mengucap syukur karena Engkau memberkati pekerjaan Mama dan Papa. Kami mengucap syukur ya Tuhan karena Engkau menyertai mereka dengan kekuatan dan kesehatan. Sehingga mereka bekerja. Sehingga mereka memberikan berkat-Mu kepada kami. Dan kami Tuhan saat ini, kami pun mau menjaga tubuh rohani kami. Supaya kami tetap kuat di dalam Engkau. Maria Yesus, kami tidak bisa melawan semua tipu muslihat iblis kalau Engkau tidak menyertai kami. Kami mau menggunakan selengkap senjata Allah. Engkau sudah memberikannya di dalam kami Tuhan. Dan kami mau menggunakannya semuanya untuk melawan semua tipu muslihat iblis, untuk melawan semua hal dunia yang akan menyeret kami sehingga kami jauh daripada Engkau. Mari Tuhan, kami ingin menjadi prajurit yang kuat di dalam Engkau, menjadi anak-anak yang kuat di dalam Engkau. Kami ingin menjadi seperti Kaleb dan Yosua yang sampai ke tanah perjanjian. Mereka menikmati semuanya, menikmati berkat-berkat karena mereka menjaga kesehatan tubuh mereka, karena mereka menjaga kesehatan rohani mereka dengan baik. Kami ingin ya Tuhan terus melatih tubuh kami, tubuh jasmani dan tubuh rohani kami. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau yang senantiasa menyertai kehidupan kami. Berkati anak-anak dimanapun mereka berada. Ketika mereka mengikuti ibadah online, Engkau yang memberkati mereka. Firman Tuhan yang sudah mereka dengar, itu akan berbuah-buah, bertumbuh dalam setiap kehidupan mereka. Berkati orang tua, berkati kakak-kakak yang mendampingi anak-anak ketika mereka mendengarkan ibadah online di rumah mereka masing-masing. Berkati kami semuanya Tuhan, dan kami yakin dan percaya kami berdoa supaya wabah COVID ini akan semuanya dengan cepat usai, sesuai dengan kerelaan daripada Engkau. Mari Tuhan, Kau akan menyertai kehidupan kami semuanya. Engkau yang melingkupi kami, Engkau yang menyertai kami, memberikan kepada kami semuanya pagar perlindungan, sehingga virus COVID itu tidak akan menjangkau kami. Tetapi kami pun juga harus menjaga kesehatan kami dengan baik. Dan kami menyerahkan semua doa ini, Engkau yang memberkati kami,
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Iya dong, diberkati. Sudah siap ya, jadi sehat, kuat, baik rohani maupun tubuh kita. Kalau gitu, sampai jumpa minggu depan ya adik-adik. Di channel yang sama, di jam yang sama. Dadah, Tuhan Yesus memberkati.